Jensen, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Harry duduk di samping Jensen seolah-olah mereka akrab, senyuman terpancar di wajahnya. Kemarin, Jensen merebut gelas anggurnya, dia akan selalu mengingat kejadian ini dalam hatinya. Ya, kebetulan sekali. Jensen memainkan gelas anggurnya tanpa melihat ke arah Harry. Tidak diragukan lagi ini membuat Harry marah, dia tiba-tiba menggebrak meja. Jensen, jangan lupa bahwa kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Yuan. Kamu bisa hidup sampai sekarang. Semua karena tuanmu yang memberimu tulang. Kamu jangan macam-macam ya. Plak. Begitu dia selesai berbicara, pengocok di tangan Jasmine tidak stabil, dan minuman itu terciprat ke Harry. Harry langsung diam membeku di sana, dia baru saja marah kepada Jensen. Apa maksud bartender wanita ini? Apa dia punya masalah denganku? Alih-alih meminta maaf, Jasmine menunjuk Harry dan memarahinya. Apa yang kamu perdebatkan? Jika kamu tidak menggebrak meja, minumanku tidak akan tumpah. Apa kamu gila? Semua orang di bar melihat omelan ini, karena itu Harry merasa sangat malu. Jika itu adalah bar biasa, dia mungkin akan menghancurkan bar itu. Namun, bar Jade memiliki latar belakang yang misterius. Keberadaannya seperti sekte tersembunyi di dunia Jianghu, bahkan keluarga Yuan sekalipun tidak berani memprovokasi mereka. Memikirkan hal ini, Harry menekan amarahnya dan buru-buru meminta maaf. Maafkan aku, maafkan aku. Kamu benar-benar terlihat seperti anjing saat meminta maaf. Jensen juga ikut berkomentar saat ini. Jensen, jangan terlalu bangga. Aku beritahu kamu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada pemilik bar itu. Hari ini adalah kesempatanku untuk melihatmu bersaing denganku. Harry menjadi marah. Dia datang dari ibu kota untuk meminta bantuan dari ibu bos. Dia percaya bahwa Jensen memiliki pemikiran yang sama juga. Namun, bisakah Jensen bersaing dengannya? Dia adalah anak tertua dari keluarga Yuan, sogokan yang dia berikan bisa menggerakkan ibu bos. Jensen hanyalah seekor anjing dari keluarga Yuan. Sogokan apa yang bisa dia berikan? Bagaimanapun, bar ini adalah bar misterius. Jika kamu ingin mendapatkan informasi apapun, kamu harus menukarnya dengan nilai yang sama. Jangan berpikir bahwa hanya karena ibu bos mengundang kamu untuk minum kemarin, ibu bos akan menemui kamu. Sadarlah. Harry tahu bahwa ibu bos baru bertemu seseorang belum lama ini. Jika dia melewatkan kesempatan itu, dia harus menunggu waktu berikutnya. Tuan Jensen, ibu bos memanggilmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pelayan berlari menghampirinya. Harry masih ingin mengatakan beberapa kata-kata kasar, tetapi ketika kata-kata itu hanya sampai di mulutnya, dan semuanya tidak bisa keluar. Jensen tidak melihatnya sedikit pun, dan pergi mengikuti pelayan menuju ke bagian dalam bar. Setelah melewati ruang tunggu yang sepi, sampailah di sebuah ruangan, di mana musik yang elegan sedang diputar, dan seorang wanita berjas putih sedang duduk di sana, meminum anggur seperti sedang mabuk. Mereka memanggilku ibu bos, kamu juga sama. Merasakan langkah kaki Jensen, ibu bos menuangkan segelas anggur merah untuk Jensen, dan menunjuk kepada kursi di depannya dan berkata, duduk. Ibu bos. Jensen menyapa dan duduk. Dia secara tidak sadar merasakannya dengan menggunakan aura Qi, tetapi kekuatan wanita ini tidak dapat terlihat. Dan ini sangat menakutkan, sejauh ini, bahkan jika dia adalah seorang master transcendent, Jensen sedikit banyak bisa merasakan kekuatannya. Kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan wanita ini jauh melebihi kekuatan Jensen. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam tubuh wanita ini. Secara keseluruhan, wanita ini benar-benar misterius. Jensen, aku pernah mendengar namamu, pahlawan muda yang menjadi pusat perhatian di ibu kota, Dr. Jensen dari Aula Xinglin, Raja Prajurit Distrik Militer Wasia Utara. Ibu bos berkata sambil tersenyum, senyumnya sangat ringan dan membuat orang merasa bahwa senyumannya sangat sopan, tetapi juga memberi orang perasaan bahwa ini adalah senyumnya yang tulus. Itu semua hanya nama palsu. Jensen berpura-pura rendah hati, awalnya dia ragu apakah Bar Jade memiliki kekuatan seperti itu, tetapi sekarang dia tidak meragukannya. Dia langsung mengatakan tujuannya, Ibu bos, ada hal penting yang ingin aku tanyakan padamu. Aku ingin tahu di mana aku bisa mendapatkan teratai salju 1000 tahun. Teratai salju 1000 tahun adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak peduli itu kuno ataupun modern, harga informasi yang kamu inginkan itu tidak murah. Ibu bos mengangkat gelasnya ke arah Jensen saat berbicara. Jensen bersulang dengannya dan berkata, aku ingin tahu apa yang ibu bos butuhkan.
Atau apa yang kamu lihat dalam diriku? Berita darimu ini tidak ternilai harganya, uang sekalipun tidak mampu membelinya. Ibu bos itu tampak memikirkan apa yang dia inginkan. Jensen tidak ambil pusing dan meminum anggurnya sendirian. Lagi pula, dia juga tahu bahwa berita tentang teratai salju 1000 tahun itu tidak ternilai harganya, jadi itu tergantung pada apa yang dibutuhkan ibu bos sebagai gantinya. Aku sudah memikirkannya. Saat ini, mata ibu bos berbinar, aku ingin hidupmu sebagai gantinya, apakah bisa? Kamu sekarang menjadi selebriti di kota ibu kota, Asosiasi Bela Diri dan keluarga Gibson sedang mengincar MU. Jika aku mendapatkan nyawamu, aku bisa menukarkannya dengan lebih banyak hal. Asalkan kamu setuju, aku akan memberitahumu tentang keberadaan teratai salju 1000 tahun. Mendengar hal itu, Jensen mencibir. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jensen, kamu tidak mengerti aturan di sini. Selama kamu melihat aku di bar Jade, itu adalah awal mula dari transaksi. Aku akan penuhi apa yang kamu butuhkan, dan kamu juga akan penuhi apa yang aku butuhkan. Ibu bos itu masih tersenyum, tetapi nada suaranya lebih mengancam. Jensen masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia merasakan dunia seperti berputar, dan suaranya berubah. Anggur ini beracun. Setelah mengatakan itu, pikirannya menjadi kosong dan kepalanya membentur ke meja. Ibu bos tidak terkejut dengan pemandangan ini, dan masih memainkan gelas anggurnya. Nyawa Jensen memang sangat berharga, akan tetapi aku tidak tahu apakah aku akan rugi jika bertransaksi dengan menggunakannya. Jensen ini memiliki asal-usul yang misterius dan tidak bisa diremehkan. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan nyawanya dan malah menyinggung perasaannya? Dia bergumam sendiri, sambil menghitung sesuatu. Jadi, mari kita bertransaksi dengan yang lain. Pada saat ini, sebuah suara serak memotong pembicaraan, dan Jensen yang sedang berbaring tengkurap perlahan bangkit duduk. Mata ibu bos melotot. Dia meracuni menggunakan formula unik dari perguruan, jangankan Jensen, bahkan 10 ekor gajah pun bisa teracuni, bagaimana mungkin Jensen bisa baik-baik saja? Aku adalah pembuat anggur dari anggur Baimo, meskipun aku tidak banyak minum, tetapi keterampilan membuat anggurku tidak lebih buruk dari kamu. Sejak dari awal, aku telah mencium beberapa ramuan obat di dalam anggurmu, seperti bunga kesumba, terung hitam, dan odorifera. Beberapa dari ramuan obat ini apabila dimakan sendiri, tidak mempunyai efek samping, tetapi bersama-sama mereka akan menghasilkan sejenis racun yang bahkan membuat para dewa tumbang. Jensen memegang gelas anggur sambil mengaguminya, dia berkata perlahan, namun, yang membuatku sedikit puas adalah kamu hanya ingin membuatku pingsan dan tidak meracuniku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa duduk diam sekarang. Ibu bos terkejut, dia sadar bahwa dia telah meremehkan Jensen. Selain itu, perkataan Jensen pada dirinya sangat biasa, tapi justru menyakitkan ke telinganya, penuh dengan aura membunuh yang kuat dan penuh percaya diri. Sepertinya nyawanya sudah berada di tangan Jensen. Pantas saja segala macam informasi berkata, jangan macam-macam dengan pria ini. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter. Sepertinya jika kamu ingin meracunimu, hanya Raja Racun Dunia yang bisa melakukannya. Ibu bos itu tidak panik dan tersenyum tipis, tiba-tiba aku berubah pikiran, tukarlah informasi denganku dengan menggunakan salah satu keterampilan medismu, apakah kamu setuju? Setuju. Jensen mengangguk. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah ibu bos benar-benar ingin membunuhnya atau hanya menguji kemampuan medisnya, tetapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Yang penting, mereka telah membuat kesepakatan. Teratai salju 1000 tahun yang kamu inginkan, sepanjang sejarah Wasia, hanya ada 3, 2 di antaranya hilang, dan salah satu didapatkan oleh keluarga Fang 20 tahun yang lalu. Aku rasa yang satu itu masih ada di keluarga Fang. Ibu bos berkata dengan santai. Keluarga Fang. Jensen mengerutkan keningnya. 4 keluarga teratas dari 8 keluarga elit ibu kota dikendalikan oleh mereka. Selain itu, mereka juga orang-orang nyata di balik layar keluarga Lancaster, orang terkaya di Huasia. Ibu bos berkata dengan ringan, 4 aliansi seni bela diri, kecuali keluarga Wilbert, aliansi bela diri lainnya semuanya terkait dengan keluarga bangsawan. Misalnya, keluarga Gibson dari keluarga bangsawan pertama, mereka mengendalikan 2 aliansi seni bela diri sekte Bangau Putih dan sekte Tai Chi. Aku tidak mengenakan biaya untuk berita tambahan ini. Setelah ibu bos mengatakan hal tersebut, Jensen menjadi lebih mengenal kekuatan keluarga elit.
Sepertinya bukan tanpa alasan keluarga Wilbert takut pada keluarga Gibson. Mereka mengendalikan dua aliansi seni bela diri dan memiliki banyak master di bawah mereka. Sedangkan untuk keluarga Fang, Jensen tidak memiliki banyak kontak, jadi dia berencana memikirkan caranya setelah kembali ke ibu kota. Apa yang akan kamu inginkan? Jensen juga bertanya saat pihak lain memberikan sebuah informasi berharga. Aku ingin keterampilan medismu, bukan sekadar kunjungan pasien belaka, tapi juga harus menyembuhkan. Apa kamu bisa melakukannya, kata ibu bos. Kecuali kankernya sudah terlalu parah, atau seseorang yang telah masuk ke gerbang neraka, aku masih bisa menyelamatkannya. Jensen percaya diri. Bagaimana dengan Veronica Woodley? Ibu bos itu tersenyum tipis. Aku tidak bilang aku tidak bisa menyelamatkannya, ini hanya masalah waktu. Suara Jensen memang pendek, namun kepercayaan dirinya yang kuat masih kental. Bagus, aku ingin kamu mengobati psoriasis di tubuhku. Ibu bos berdiri dan melepas jas dan kemejanya sambil membawa Jensen dan memperlihatkan punggungnya. Punggungnya sehalus salju, tetapi ada bercak besar psoriasis, yang memengaruhi keindahan seluruh punggungnya. Psoriasismu ini bukan psoriasis biasa. Jensen berjalan maju dan menggunakan jarum perak untuk menekannya dengan lembut, dan dia melihat sesuatu. Jika aku tidak salah, psoriasis kamu disebabkan oleh radiasi, dan sel imun kamu telah bermutasi. Ibu bos sangat terkejut, mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan dari Dr. Jensen Aula Singlin, kamu adalah orang pertama yang mengetahui penyebab penyakitku. Setelah jeda, dia menambahkan, apakah kamu punya cara untuk mengobatinya? Tentu saja. Jensen tersenyum percaya diri, hal yang paling ditakutkan adalah ibu bos tidak bisa menerimanya. Ibu bos memandang Jensen dengan aneh dan selalu merasa ada yang tidak beres. Dia mengangguk dan berkata, selama kamu bisa menyembuhkanku, apapun dapat diterima. Ini yang kamu katakan, besok pagi, aku akan membawamu pergi untuk perawatan. Jensen mengangguk dan meninggalkan ruangan. Orang aneh. Ibu bos menatap punggung Jensen dan sedikit mengerutkan keningnya. Faktanya, Barjade sangat terkenal di dunia Jianghu. Dia telah berhubungan dengan semua jenis orang, termasuk para pejabat senior, bos, tentara bayaran asing, master di dunia Jianghu, dan sebagainya. Namun orang seperti Jensen, ini pertama kalinya baginya dalam menghadapi sesuatu dari pasif menjadi aktif. Dia berjalan kembali ke bar di sepanjang koridor. Hal pertama yang dilihatnya adalah panah dan yang lainnya, kemudian Jensen mengangguk pada mereka. Sudah keluar. Jasmine tersenyum, mengetahui bahwa Jensen telah menyelesaikan kesepakatan dengan senior. Ayo, aku akan membuatkanmu minuman. Setelah Jensen duduk, Jasmine meracik minuman lagi untuk Jensen. Harry terus memperhatikannya, wajahnya sangat muram. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jensen terhadap ibu bos. Akan tetapi Jensen jelas mendapatkan kesempatan ini. Untuk menjadi seekor anjing, seseorang harus memiliki kesadaran untuk menjadi seekor anjing. Dia menggebrak gelas anggur yang ada di atas meja tiba-tiba dengan murka. Tidak heran jika dia marah, kesempatan untuk bertransaksi dengan ibu bos sangatlah langka. Bulan lalu, dia dirampok oleh seorang berbadan besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, bulan ini, adalah Jensen. Bahkan jika Jensen adalah orang hebat, dia hanyalah seekor anjing dari keluarga Yuan. Jensen, jangan lupa, siapa yang memberikan semua yang kamu miliki hari ini? Harry kembali minum dengan wajah yang dingin, dia tidak dapat menahannya lagi. Ia juga mengetahui satu dua hal tentang keluarga Woodley, dan dia menduga bahwa sekte Bangau Putih memberikan muka kepada keluarga Yuan. Jika tidak, Jensen pasti sudah mati dari dulu. Tuan muda Harry, jaga omonganmu. Jensen mengabaikan Harry sepanjang waktu, karena dia merasa jijik. Selain itu, dia telah berhubungan dengan banyak tuan muda dan menemukan bahwa siapapun dengan latar belakang yang luar biasa memiliki keterampilan yang buruk. Sebaliknya, mereka yang memiliki asal-usul biasa memiliki keterampilan yang luar biasa. Harry ini sama seperti keluarga elit lainnya, dia juga tidak punya otak dan tidak layak dihormati. Hei, masih perlu aku memberitahumu lagi? Kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Yuan, seekor anjing rendahan dan hina. Harry meninggikan suaranya dengan sengaja untuk menarik perhatian semua orang agar orang lain tahu bahwa orang ini hanyalah seekor anjing. Aku memang seekor anjing, tapi aku bisa melihat ibu bos, kamu bahkan tidak sebaik aku, apa kamu bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing? Jensen mencibir,
Jangan membicarakan betapa mulianya dirimu. Apa yang kamu miliki saat ini hanyalah negara yang telah dibangun oleh generasi tua keluarga Yuan. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah tuan muda keluarga Yuan, identitas ini cukup untuk menghancurkanmu. Harry tidak menyangka bahwa Jensen berani membantahnya, kemudian dia berdiri dan menghela napas. Selain nama tuan muda Harry, apa lagi yang kamu punya? Jensen menantangnya, katakan, biarkan aku melihatnya. Ekspresi wajah Harry tampak tertegun, mereka yang memberi wajah padanya semua tahu bahwa dia adalah tuan muda keluarga Yuan. Itu saja. Di daerah lain, dia juga tidak memiliki apapun yang bisa dia tunjukkan. Aku adalah dokter terkenal di kota ibu kota, siapa memangnya kamu? Melihat Harry terdiam, Jensen kembali menegurnya, jangan sampai orang ini terus berjalan tanpa henti. Aku adalah master dari orang-orang dunia Jianghu, memang kamu siapa? Aku adalah nama kode dokter, memang kamu siapa? Suara Jensen terdengar makin keras, dan Harry yang ditegur malah menggertakkan giginya. Jensen, aku beritahu kamu, mulai sekarang, keluarga Yuan tidak akan lagi mendukungmu, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan hidup. Harry sangat malu sehingga dia menjadi marah. Bang! Jensen tiba-tiba membanting gelas anggur ke meja. Gelasnya pecah dan kacanya terlempar kemana-mana. Sebuah potongan kaca mengenai pipi Harry, membuatnya diam terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Jensen berani melawannya hingga seperti ini. La ingin menyerang, namun setelah menatap mata Jensen, rasa dingin yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Sepasang mata itu, sangat dingin dan sangat berbeda dengan kepribadian Jensen. Aku sudah terlalu malas untuk peduli denganmu. 1. Anjing menggigit orang. Tidak mungkin bagi aku untuk menggigit anjing. 2. Kamu memiliki hubungan dengan Cindy Iwon. Aku menghormatimu, tapi kesabaranku ada batasnya. Jensen kembali duduk dan mengangguk saat melihat Jasmine. Jasmine mengerti dalam pikirannya dan sekali lagi meracik segelas minuman untuk Jensen. Mengenai adegan ini, dia juga merasa bahwa Harry ini sangat konyol. Kemampuan seni bela diri Jensen tinggi dan keahlian miliknya sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa takut pada tuan muda keluarga Yuan? Jika aku macam-macam denganmu, memangnya kenapa? Harry sebenarnya ingin menghajar Jensen, namun dia dikagetkan olehnya hingga tidak berani berbicara, dia benar-benar malu. Kamu coba saja. Jensen bergumam pada dirinya sendiri. Aku. Harry tidak percaya akan kekuatan Jensen, tapi pada saat memikirkan tatapan mata Jensen sebelumnya, kepercayaan dirinya menjadi berkurang. Aku sudah bilang, kamu coba saja. Kata Jensen kembali. Mencoba? Terlihat jelas bahwa dia menekan Harry, beraninya kamu. Aku akan membuat perhitungan denganmu di depan kakek. Tunggu saja. Harry ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia tidak berani untuk mencoba, jadi dia pergi sambil mengumpat. Bajingan. Orang-orang di bar terus menonton pertunjukan itu, melihat Harry pergi. Banyak dari mereka yang mengacungkan jari tengah, mereka pikir bahwa dia adalah seorang pria jantan, tapi ternyata hanya sampah. Jensen menyipitkan matanya dan cahaya dingin berkedip. Dia sudah beberapa kali melihat kesombongan semacam ini. Dengan kejadian buruk hari ini, orang seperti ini memang tidak akan bisa dimengerti. Tampaknya ketika ada peluang, dia harus diberi pelajaran yang lebih dalam. Jika masih tidak mengerti, bunuh saja. Setelah pengalaman dengan Aidan, Jensen sadar bahwa dia harus bersikap tegas. Pada saat ini, Jasmine bertanya pada Jensen, bagaimana keadaannya? Kesepakatannya sudah selesai. Sebagai hadiah untuk transaksi ini, aku akan mengobati ibu bos, kata Jensen terus terang. Ah, senior, bukan, penyakit yang diderita ibu bos? Jasmine berseru, mengapa kamu bisa menyetujui persyaratan seperti ini? Tidak, aku harus pergi dan membicarakannya untukmu. Nona Jasmine, apakah ada yang salah dengan kondisi ini? Melihat bahwa Jasmine serius, Panah tidak tahan untuk bertanya. Penyakit ibu bos ini sebenarnya bukan penyakit kulit biasa, dan prosesnya adalah cerita yang panjang, tetapi karakter ibu bos sedikit obsesif-kompulsif, dan dia harus melakukan segala sesuatu dengan hasil terbaik. Setelah dia memiliki bekas luka ini di punggungnya, dia selalu merasa sedih, dan dia telah mencoba untuk menemukan dokter asing yang terkenal sebelumnya, tetapi setelah gagal, ibu bos membunuh mereka dengan marah.
Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyembuhkannya, dan jika kamu membuat marah ibu bos, dia pasti akan membunuhmu. Ini. Panah dan yang lainnya tampak serius. Pemilik bar Jade ini memiliki asal-usul yang misterius. Jika dia ingin berurusan dengan Tuan Jensen, itu pasti akan merepotkan. Aku pikir apa, jangan khawatir, aku bisa menyembuhkannya. Saat ini, Jensen tersenyum tipis. Besok pagi, aku akan mengobati ibu bos. Setelah mengatakan itu, dia mengajak Panah dan yang lainnya pergi. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Jasmine masih gelisah. Penyakit kakak seniornya sebenarnya disebabkan oleh kebocoran basis nuklir dan paparan radiasi. Pada saat itu, dia dan kakak seniornya diperintahkan untuk menyelidiki sebuah insiden tertentu. Pada saat itu, kakak seniornya mendorongnya keluar dari lubang yang dalam untuk menyelamatkannya, tetapi dia terkubur oleh radiasi dan benda-benda lain. Meskipun sektenya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa kakak perempuan senior setelah kejadian itu, penyakit psoriasis di belakangnya tidak bisa disembuhkan. Dan begitu panas, penyakit psoriasis itu sangat gatal, menyebabkan seluruh tubuh menjadi gatal dan rasanya memang sangat menyakitkan. Karena hal ini juga kepribadian seniornya menjadi sedikit aneh. Begitu seseorang membual bahwa penyakit itu bisa disembuhkan, tetapi kenyataannya tidak bisa disembuhkan, dia pasti akan membunuh orang. Di sisi lain, Jensen sedang memikirkan masalah keluarga Fang setelah kembali ke hotel. Dia tidak akrab dengan keluarga yang lain, satu-satunya batu loncatan mungkin adalah dengan bertemu dengan Charlie. Keesokan paginya, Jensen mengajak Panah dan yang lainnya pergi ke bar Jade. Ketika mereka tiba, ibu bos yang mengenakan setelan putih dengan wajah yang cerah sudah berdiri di sana. Masih begitu tenang, seperti sebuah robot, tanpa senyum. Punya mobil? Bawa aku ke pedesaan. Kalimat pertama Jensen membuat Jasmine dan yang lainnya tercengang. Untuk apa pergi ke pedesaan? Untuk bertani? Jasmine tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Jensen. Bukankah dia sedang mengobati penyakit? Kenapa dia datang dengan tangan kosong tanpa membawa satupun kotak obat atau suntikan? Lakukan apa yang dia katakan. Ibu bos tiba-tiba berkata dengan samar. Jasmine segera pergi untuk mengambil mobil. Setelah beberapa saat, mobil van pun datang dan membawa Jensen dan yang lain ke pedesaan. Pedesaan di Pulau Hong Kong itu relatif bersih, dan kualitas hidup petani juga sangat baik. Jensen mencari selama setengah hari, namun dia masih belum menemukan apa yang diinginkannya. Jensen, sebenarnya apa yang kamu cari? Jasmine benar-benar tidak tahan lagi, karena Jensen belum berbicara, seakan sedang bermain sesuatu. Panah dan ibu bos berdua sangat tenang. Seseorang sudah mengenal perangai Jensen dan tahu jika Jensen pasti memiliki ide tersendiri. Yang lainnya sangat memiliki kesabaran. Hentikan mobilnya. Saat ini, Jensen berteriak dan menunjuk sebuah kolam di kejauhan. Saat dilihat kolam itu baru saja selesai sebagai tempat ikan. Tidak banyak air dan penuh dengan lumpur. Beberapa ekor kerbau sedang bermain di kolam dengan lumpur di sekujur tubuhnya. Ikuti aku. Setelah Jensen turun dari mobil, dia mengajak semua orang ke kolam. Kemudian dia menatap ibu bos dan berkata, lepaskan pakaianmu dan berguling-guling di kolam. Apa? Semua orang membelalakan matanya. Meskipun ibu bos sangat tenang, dia mengerutkan kening saat ini. Jensen, apa kamu tidak salah? Jasmine berteriak, ibu bos terobsesi dengan kebersihan. Kamu biarkan dia bermain dengan lumpur? Jika kamu ingin menyembuhkan psoriasis, sederhana saja, kamu perlu menggunakan bumi untuk mengubah sel-sel yang telah diradiasi. Ini adalah satu-satunya cara, kata Jensen ringan. Jasmine sangat marah hingga dia hampir ingin memarahi seseorang, dan berkata dengan cemas, apakah kamu benar-benar seorang dokter? Bukankah seharusnya kamu menguji ibu bos untuk melihat apakah ada bakteri, dan kemudian membuat keputusan? Kau membiarkan ibu bos berguling-guling di lumpur. Bagaimana jika dia terinfeksi? Yang kamu bilang adalah metode pengobatan barat. Aku adalah seorang praktisi pengobatan tradisional, jadi aku tidak bisa menggunakannya, jawab Jensen. Bagus, 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 kamu adalah seorang praktisi pengobatan tradisional, tetapi pengobatan tradisional juga diharapkan untuk melihat, mendengar, bertanya, memeriksa denyut nadi, akupuntur, meresepkan resep. Apa maksudmu menyuruhnya bermain di lumpur?
Jasmine merasa bahwa Jensen hanya main-main. Jika cara ini gagal untuk mengobatinya, di bawah kemarahan senior, dia menjadi lebih bertekad untuk membunuh Jensen. Setiap penyakit memiliki metode pengobatan yang sesuai, tidak harus buka resep dan akupuntur. Wajah Jensen tetap tidak berubah. Dia memandang ibu bos dan berkata, kamu bilang kemarin, metode apapun bisa diterima. Apakah kalimat ini masih berlaku hari ini? Ibu bos mengerutkan keningnya dan menatap Jensen, merasa jika Jensen sedang membalas dendam padanya. Mungkinkah dia menyimpan dendam karena menggunakan alkohol untuk membuatnya pingsan kemarin? Kamu yakin bisa menyembuhkannya? Ibu bos bertanya dengan dingin. Aku, Jensen, mengatakan bahwa jika itu bisa disembuhkan, maka itu bisa disembuhkan. Jika aku tidak menjaminnya, maka kata-kataku hanya omong kosong. Jensen mengangguk, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, tapi hutangku padamu sudah dilunasi. Tunggu, aku akan mencoba. Ibu bos juga orang yang kejam, melepas jasnya, dengan hanya menggunakan, dia kemudian melompat ke kolam. Ibu bos! Jasmine berteriak kaget. Seniornya benar-benar telah melompat. Bukankah dia sangat cinta akan kebersihan? PFFT. Ibu bos melompat masuk ke lumpur dan tidak berani bergerak pada awalnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan, walaupun bukan pecinta kebersihan, tapi diperkirakan hanya sedikit orang yang akan berguling-guling di lumpur. Belum lagi, ada banyak kotoran sapi di lumpur ini. Ibu bos menggertakkan gigi dan mulai berguling. Bau busuk datang dan dia hampir muntah. Ibu bos, kamu. Jasmine tercengang, lalu ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. Seniornya selalu tegas dan tenang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk pertama kalinya dia melihatnya berguling seperti orang bodoh. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video sebagai kenang-kenangan. Setelah selesai memvideo, Jasmine berjalan ke arah Jensen sekali lagi dan berbisik, Jensen, kamu memang hebat. Kamu membuat senior aku begitu sengsara. Aku tidak mengatakan apa-apa. Urusanmu akan menjadi urusanku di masa depan. Kamu punya dendam dengan seniormu. Jensen tersenyum dan berkata, ibu bos disebut senior. Tampaknya ibu bos dan Jasmine berasal dari sekte yang sama. Tidak ada dendam, hanya saja dia selalu mengajariku sebagai seorang senior. Aku sudah lama mengikutinya. Jasmine tertawa sambil menggosok mulutnya. Kalau begitu kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jensen mengangguk dan terus menatap ibu bos sambil bertanya, bagaimana perasaanmu? Sudah mulai gatal. Di kolam, ibu bos menjawab dengan dingin. Ia tidak tahu jika Jensen mempermainkannya atau tidak, namun jika iya, dia pasti tidak akan membiarkan Jensen. Teruskan kalau begitu. Aku tidak memintamu untuk naik, kamu sama sekali tidak diizinkan untuk naik. Jensen mengingatkan. Ibu bos menatap Jensen dengan tajam, dia terpaksa lanjut berguling. Pemandangan saat itu sangat lucu, menarik banyak penduduk desa untuk menonton. Lagi pula, bukan hanya badan ibu bos tertutup lumpur, bahkan rambutnya juga penuh dengan lumpur. Dia terlihat seperti orang yang baru merangkak keluar dari lubang runtuhan. Padahal penampilannya begitu sempurna. Sudah mulai gatal. Boleh aku naik sekarang? 10 menit berlalu, ibu bos sudah tidak dapat bertahan. Tunggu sebentar lagi. Dalam 10 menit berikutnya, suara ibu bos penuh dengan amarah, aku akan naik sekarang, aku sudah tidak dapat menahannya. Tidak, tunggu. Melihat penolakan tegas Jensen, Jasmine juga mulai bersimpati pada ibu bos. Dia tahu betapa mengerikan rasa gatal itu ketika psoriasis kambuh. Masternya pernah mengatakan jika rasa gatal orang biasa berada di antara tingkat 3 dan tingkat 4, maka seniornya berada di antara tingkat 8 dan tingkat 9. Senior adalah orang yang sangat sabar. Jika dia saja tidak bisa menahannya, apalagi Jasmine, kurasa dia akan langsung merobek kulitnya. Apakah sudah cukup? Setelah 10 menit lagi, ibu bos mulai melemah, tubuhnya terus bergetar. Namun, dia menatap Jensen dengan sepasang matanya yang penuh dengan niat membunuh. Jensen tidak acuh dan menghitung waktu dalam diam sebelum mengangguk dan berkata, ayo naik. Ibu bos naik dengan marah dan mendatangi Jensen tanpa mengganti pakaiannya ataupun membersihkan dirinya. Jika tidak berhasil, aku akan membunuhmu. Kata-katanya ringkas dan sederhana, namun tegas.
Panah dan yang lainnya melihat Ibu Bos dengan waspada seperti sedang menghadapi musuh, takut Ibu Bos tiba-tiba menyerang. Jensen tersenyum. Apakah sekarang masih gatal? Selesai berkata, Ibu Bos tercengang dan dengan hati-hati merasakan bahwa meskipun gatal, namun rasa gatalnya sudah bisa ditoleransi. Kenapa bisa seperti ini? Pergi dan berjemur di bawah sinar matahari. Jensen tidak menjelaskan lebih banyak. Ibu Bos segera berdiri diam dan membiarkan matahari menyinarinya, tetapi dia merasa hangat dan sangat nyaman. Setelah dia menderita psoriasis ini, kulitnya sangat sensitif. Pakaian dan pakaian dalam yang dia kenakan harus dibuat khusus, seperti sweater wool. Sedikit benang sutra bisa membuat kulitnya iritasi dan gatal. Tapi sekarang sudah hangat. Aku sudah lama tidak merasakan ini. Setelah berjemur sebentar, Jensen berkata kepada Jasmine, bersihkan lumpur dari tubuhnya. Lumpur di tubuh Ibu Bos sudah menggumpal. Dengan sedikit ketukan ringan dari Jasmine, lumpur kering dan keras berjatuhan. Ah, senior, psoriasis MU sudah tidak terlalu merah lagi, bahkan sudah menjadi bekas luka. Jasmine memperhatikan dengan saksama dan berseru. Benarkah? Ibu Bos terkejut. Aku akan memotretmu. Jasmine mengeluarkan handphonenya dan menatap punggung Ibu Bos. Dia melihat bahwa kulitnya tampak lebih cerah, dan psoriasisnya sudah kering dan tidak terlalu kemerahan. Melihat pemandangan ini, Ibu Bos memandang Jensen heran, apa yang terjadi? Menggunakan lumpur untuk memperbaiki sel-sel Anda. Dari perspektif pengobatan tradisional, kamu kekurangan tanah dalam 5 elemen. Jensen berkata dengan samar, sekarang baru sesi pengobatan pertama. Jika kamu ingin benar-benar sembuh, diperkirakan akan membutuhkan 9 sesi lagi. Setiap sesi adalah 1 jam, 3 hari sekali. Selain itu, lumpur harus dari kolam lumpur, dan harus ada kotoran sapi. Ingat ini. Mendengar ini, Ibu Bos dengan cepat mengangguk, ragu sejenak kemudian berkata dengan lembut, terima kasih. Tidak perlu, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jensen berkata dengan acuh tak acuh, apalagi ke depannya aku akan merepotkan Anda. Kerjasama ini hanya untuk menunjukkan ketulusan kedua belah pihak. Aku berharap kerjasama yang baik di kemudian hari. Baik. Ibu Bos melihat kemampuan Jensen dan berpikiran sama dengan Jensen. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dunia Jianghu begitu luas, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Jensen tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi bersama Panah dan yang lainnya. Ibu Bos dan Jasmine menatap punggung Jensen dengan ekspresi rumit. Selama ini, mereka mengira bahwa setelah kemampuan seni bela diri mereka tinggi, dokter tidak akan banyak membantu mereka, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa sebenarnya ada dokter jenius di dunia ini. Jangan mereka yang adalah praktisi seni bela diri, dewa sekalipun harus memeriksakan diri ke dokter ketika sakit. Jensen dan yang lainnya dengan cepat tiba di bandara, namun Jensen tidak langsung membeli tiket pesawat. Sebaliknya, dia menatap Panah dan yang lainnya dan berkata, apakah kalian ingin menjadi lebih kuat? Ingin. Panah dan yang lainnya mengangguk bersamaan. Sebenarnya kekuatan kalian sudah sangat tinggi jika ditempatkan di dunia orang biasa, sudah tidak perlu menjadi lebih kuat. Lagi pula, kalian mungkin akan mati dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat, kata Jensen lagi. Aku tidak takut. Panah adalah orang pertama yang mengatakan, jika aku tidak bisa mengikuti Tuan Jensen, apa gunanya aku hidup? Tuan Jensen, kekuatan kami tidak buruk, tetapi musuh yang kamu hadapi lebih kuat. Jika kita tidak meningkatkan kekuatan kita, bagaimana kita bisa mengikuti Anda? Kami tidak ingin pensiun. Liam, Johnny dan yang lainnya juga melanjutkan. Apa kalian yakin? Jensen kembali bertanya. Tentu saja. Panah dan yang lainnya tidak ragu sama sekali. Oke, pergi ke Gunung Everest. Jensen tersenyum. Orang-orang ini sudah siap mati. Jika mereka bisa bertahan, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Elisa, kamu juga ikutlah. Meskipun kamu tidak perlu meningkatkan kekuatan bela diri kamu, aku ingin kamu membantuku melatih mereka selama 3 bulan. Jensen menatap Elisa dan berkata, ah, bukankah itu berarti aku harus tinggal di Gunung Everest selama 3 bulan? Elisa tampak tertekan. Tentu saja. Jensen mengetuk dahi Elisa. Ada banyak hal yang terjadi di ibu kota.
Aku harus kembali setelah menjelaskan, jadi tolong bantu aku mengawasi mereka. Baiklah. Elisa hanya mengangguk. Gunung Everest berada di perbatasan. Mereka harus ke Jiancheng terlebih dahulu dan kemudian berangkat dengan alat transportasi seperti mobil. Sebelum berangkat, Jensen membeli sejumlah besar perlengkapan dan secara khusus mempersiapkan beberapa seni bela diri sesuai dengan karakteristik panah dan yang lainnya. Metode pengolahan energi Qi, Jensen tidak bisa mengajarkan teknik kaisar manusia, tapi dia bisa mengajarkan seni bela diri tingkat dasar. Saat ini, Jensen juga merupakan eksistensi yang terbentuk dari ratusan pertempuran dan memiliki wawasan unik tentang seni bela diri. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di dekat Everest. Kebugaran fisik setiap orang sangat kuat, sehingga pakaian yang mereka kenakan tidak banyak, terutama Jensen yang hanya mengenakan jaket kaos dan tidak merasa kedinginan sama sekali. Dia menggunakan teknik kaisar manusia, energi vital, membuat dirinya seperti tungku api. Puncak Himalaya adalah puncak utama Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, yang menyembunyikan rahasia langit dan bumi. Bahkan Jensen tidak berani mendekat sesuka hati. Seni bela diri yang telah aku wariskan kepada kalian masing-masing semuanya diciptakan untuk kalian. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan berlatih di wawasan unik tentang seni bela diri. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di dekat Everest. Kebugaran fisik setiap orang sangat kuat, sehingga pakaian yang mereka kenakan tidak banyak, terutama Jensen yang hanya mengenakan jaket kaos dan tidak merasa kedinginan sama sekali. Dia menggunakan teknik kaisar manusia, energi vital, membuat dirinya seperti tungku api. Puncak Himalaya adalah puncak utama Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, yang menyembunyikan rahasia langit dan bumi. Bahkan Jensen tidak berani mendekat sesuka hati. Seni bela diri yang telah aku wariskan kepada kalian masing-masing semuanya diciptakan untuk kalian. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan berlatih di salah satu puncak gunung. Di waktu tertentu, Elisa akan mengeluarkan suara yang akan menimbulkan longsoran salju. Yang harus kalian lakukan adalah selamat dari longsoran salju. Setelah mengalihkan pandangannya, Jensen menatap mereka dan berkata, longsor salju. Panah dan yang lainnya melotot. Longsor salju adalah bencana alam yang sangat serius. Hingga kini, tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam longsoran salju setiap tahun. Sebuah bencana yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan ilmiah. Bisakah manusia melawannya? Aku tahu kalian merasa ini sulit, tapi nyatanya memang sulit. Jensen tahu apa yang dikhawatirkan oleh panah dan yang lainnya, dia melanjutkan, jadi aku akan bertanya kepada kalian untuk terakhir kalinya. Apakah kalian ingin menjadi lebih kuat? Ingin. Panah dan yang lainnya tidak ragu sama sekali. Ikuti aku. Jensen membawa mereka ke sebuah tebing. Hamparan salju luas menyelimuti. Salju sangat lembut. Bahkan jika praktisi seni bela diri yang kuat ada di atasnya, ilmu ringan badannya akan berkurang. Ditambah dengan kecepatan dan kekuatan longsoran salju, itu dapat melatih ketajaman, refleks, kekuatan ledakan, dan bahkan kekuatan kerja tim. Jensen berdiri di atas tebing dan mengangguk pada Elisa. Elisa memegang pistol pencahayaan di tangannya, tetapi pelurunya telah dimodifikasi dan memiliki kekuatan ledakan kecil. Bang! Bang! Dia menembak ke arah lereng bukit di depan. Peluru mendarat di tanah dengan suara gemuruh. Meskipun tidak kuat, namun mengakibatkan sebuah lubang kecil. Perhatikan! Jensen tiba-tiba melompat menuruni tebing dan meluncur menuju lereng bukit. Wos-wos! Pada saat yang sama, setelah diguncang oleh suara, salju di puncak gunung mulai mencair, lalu menggelinding ke bawah dan menumpuk makin banyak. Awalnya terlihat seperti ombak, tetapi lambat laun makin menyebar. Tuan Jensen! Panah dan yang lainnya berdiri di tebing, dari sorot mata mereka terlihat ketakutan. Mereka aman karena berada di sisi lain dari longsoran salju, dan di tebing yang tinggi. Jika tidak, mereka pasti sudah ketakutan dan melarikan diri. Hanya terlihat Jensen yang berdiri di lereng bukit dengan kaos berwarna putih, seolah menghadapi gerombolan pasukan tanpa rasa takut. Ketika salju perlahan-lahan mendekat, dia akhirnya bergerak dan berlari turun seperti longsoran salju. Dia juga tidak terlihat cepat, tapi longsoran salju itu kesulitan menyusulnya.
Yang terpenting, Jensen tidak berlari searah garis lurus, melainkan garis melengkung. Setiap kali, titik lemah muncul di bawah longsoran salju. Lagi pula, lereng bukit juga terdapat bebatuan dan pepohonan yang mencuat. Benda-benda tersebut dapat menghalangi salju dalam jumlah tertentu, menyebabkan salju tidak bergulir bersamaan, ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang paling mengejutkan Panah dan yang lainnya adalah, dengan adegan yang begitu berbahaya dan suara yang begitu serius, Tuan Jensen masih bisa tenang dan menemukan titik kelemahan. Bang! Mereka bahkan melihat Jensen menghadap titik lemah salju dan meninjunya sehingga menghancurkan salju. Dalam proses ini, dia masih terus berlari ke bawah. Meskipun tampak berbahaya, tetapi dia masih bisa meloloskan diri dari longsoran salju. Ini adalah lari pertahanan jarak jauh, yang membandingkan ketekunan, ketenangan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Tuan Jensen, sungguh luar biasa. Tentu saja, Tuan Jensen adalah Raja Prajurit nomor 1. Setelah melewati berbagai pelatihan dan dengan bakat yang hebat, ini tidak akan bisa mengalahkannya. Aku juga ingin seperti dia. Panah dan yang lainnya larut dalam pikiran mereka masing-masing. Setengah jam kemudian, kekuatan longsoran salju mulai menurun, sesosok bayangan menyusuri sepanjang kaki gunung dan berjalan naik. Langit dan bumi berwarna putih, orang ini seperti bayangan langit dan bumi. Itu adalah Jensen Scott. Tuan Jensen. Panah dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Setelah Jensen mencapai tebing, dia melompat dan mendarat di depan semua orang. Aku sudah memperagakannya, selanjutnya tergantung pada kalian, ingat, tunjukkan kemampuanmu. Jensen berkata dengan samar, aku telah mewariskan satu set keterampilan seni bela diri sesuai dengan karakteristik kalian. Seni bela diri ini adalah modal kalian untuk bertahan hidup. Pelatihan akan dimulai 3 hari kemudian. Baik. Panah dan yang lainnya mengangguk. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang berkemah di kaki gunung dan mempelajari ilmu bela diri yang diturunkan oleh Jensen. Meskipun mereka hanya bisa belajar sedikit dalam 3 hari, mereka bisa unggul dalam seni bela diri ini dengan mengandalkan ingatan dasar. 3 hari ini, Jensen tidak mengganggu mereka. Dia berjalan berkeliling serta menandai satu persatu titik gumpalan salju dan memberikannya kepada Elisa untuk pelatihan nanti. Gunung Everest adalah tanah tak bertuan. Melihat hamparan langit dan bumi ini, Jensen secara tidak sadar memikirkan Elena. Setelah Elena pergi, dia melakukan perjalanan sendirian ke tanah tak bertuan, apakah dia akan datang ke Gunung Everest? Jika dia benar-benar ada di sana, apakah dia bisa bertemu dengan dirinya? Dengan pemikiran itu, Jensen menggelengkan kepalanya. Dia mungkin terlalu merindukan Elena dan benar-benar lupa kalau kesempatan seperti ini tidak jauh lebih tinggi daripada memenangkan lotre. Ketika masalah dengan Veronica selesai, aku akan mencarinya. Jensen akhirnya tidak bisa menahan pikirannya dan tidak ingin menunggu Elena kembali dengan sendirinya. Sebaliknya, dia berencana untuk menemukannya sendiri. 3 hari kemudian, di atas sebuah tebing, Jensen melihat ke arah Panah dan yang lainnya. Mari kita mulai. Panah dan yang lainnya mengangguk, lalu berlari menuju tebing. Setelah tiba di lokasi, Jensen menatap Elisa. Bang! Elisa menembakkan pistol pencahayaan di tangannya, dan busur anggun melesat di kejauhan. Selanjutnya, longsor yang memekakan telinga bergulir dari atas. Di lereng bukit, Panah dan yang lainnya tampak serius. Meskipun banyak dari mereka yang merupakan pensiunan pasukan khusus, berpengetahuan luas, tetapi mereka masih takut dengan kekuatan longsoran salju. Seolah-olah seluruh langit dan bumi telah lenyap dan bencana dunia telah tiba. Lari! Panah berteriak terlebih dahulu dan berlari menuju kaki gunung. Wos! Wos! Salju bergerak dengan cepat dan dalam waktu kurang dari 1 menit, seseorang telah ditelan oleh salju, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Johnny! Panah, sebagai pemimpin, juga merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada rekan satu timnya. Dia berteriak dengan cemas. Aku akan menyelamatkannya. Liam dan Johnny memiliki hubungan yang mendalam dan tidak bisa tidak berbalik untuk menyelamatkan orang. Kamu memang sudah gila. Jika kamu kembali, kamu hanya akan menambah 1 nyawa lagi. Chris menghentikannya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa hanya melihatnya mati di sini. Semua orang sadar, jika melewati jalan ini untuk menjadi lebih kuat, harus ada yang dikorbankan.
Chris di sisi lain terlihat sangat terbuka, dan kemampuan rata-ratanya paling seimbang di antara semua orang. Karena hal ini jugalah dia juga yang paling banyak membantu tim. Jika ada yang akan terendam, dia akan melambat untuk membantu. Di beberapa titik di mana saljunya lemah, dia juga bekerja sama dengan orang lain untuk menerobos dan mengulur waktu. Waktu berlalu dengan tenang. 45 menit kemudian, hanya 3 orang yang mencapai kaki gunung. Mereka adalah Panah, Chris dan Michelle. Mereka bertiga memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka, tetapi sekarang mereka tidak dapat memedulikannya. Mereka menatap kosong ke atas. Mati, semua mati. Johnny. Liam. Mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, meneriakkan nama rekan satu tim. Pelatihan ini sangat sulit, bahkan bisa disebut tingkat neraka. Itu baru permulaan, dan mereka semua hampir musnah. Kepercayaan diri 3 orang yang selamat itu hancur, dan mereka merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Panah, Michelle, Chris. Tetapi pada saat ini, suara-suara familiar terdengar dari atas. Mereka bertiga tercengang dan mendongak ke atas, di pegunungan yang tertutup salju, sosok-sosok yang telah bertarung berdampingan berlari menuruni gunung bersalju. Apakah ini ilusi? Mata mereka terus bergetar. Mereka takut ini hanyalah ilusi, juga takut bahwa ini bukanlah ilusi. Kita masih hidup, Tuan Jensen menyelamatkan kita. Setelah semua orang berlari turun, Liam berteriak terlebih dulu.